Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berjumpa kembali kita dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, pada kesempatan ini adalah pertemuan ketiga dalam perkuliahan kita. Kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum acara peradilan agama. Silakan mengikuti. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di channel Melanie Darman dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama. Banyak hal yang akan kita bahas dalam setiap pertemuan. So, ikuti videonya dari awal hingga akhir. Selamat menonton. Kalau kita berbicara tentang praktek peradilan, tentu kita harus punya rujukan mengenai apa yang menjadi sumber hukum dari praktik tersebut. Nah, beracara di pengadilan agama tidak bisa hanya mengetahui materi hukum saja tentunya, ya, tetapi juga harus punya penguasaan di bidang hukum acaranya gitu. Nah, biasanya itu kita kenal dengan istilah hukum acaranya, ya. Nah, beracara di pengadilan agama tentu saja harus sesuai dengan aturan dan diatur dalam apakah itu bentuk perundang-undangan sendiri ataupun bentuk peraturan-peraturan lainnya, ya, yang menjadi pelengkap dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum acara juga diartikan dengan aturan prosedural. Jadi untuk menjamin keterselenggaranya peradilan tersebut, praktek peradilan tersebut yang imparsial, objektif, dan harus dipatuhi secara ketat dan cermat, ya, dalam melaksanakan sistem peradilan. Oke? Nah, kemudian apa saja yang menjadi sumber hukum dari praktek beracara di pengadilan agama? Banyak sebenarnya Bapak Ibu sumber hukumnya, ya, karena ini bentuknya adalah hukum acara. Jadi bisa kita rujuk dari mulai hukum acara yang ada di zaman Belanda, ya, kita zaman kolonial Belanda, ataupun pada hari ini juga lembaga peradilan kita, apakah itu Mahkamah Agung ataupun undang-undang yang dibentuk oleh negara sendiri juga mengeluarkan peraturan beracara. Kita lihat satu persatu, ya. Kita kenal ada namanya HIR atau Herzina Indonesische Rechtlement. Nah, ini dari bahasanya saja kita sudah tahu ini produk zaman Belanda. Gitu, hukum acara produk zaman Belanda. Jadi HIR itu sejarahnya itu adalah berasal dari IR atau Inland Reglement, Inlandse Reglement, begitu. Oke, dimuat dalam lembaran negara nomor 16 Junto 57 tahun 1848. Judul lengkapnya itu adalah Reglement of the Uitoefening van de Politie, ya, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en vreemde Oosterlingenoot, Java and Madura. Jadi reglement ini atau peraturan ini itu tentang bagaimana tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan juga penuntutan perkara pidana terhadap golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura. Jadi kalau kita bisa flashback sedikit, zaman pendudukan Belanda di Indonesia, mereka membagi hukum acara itu menjadi dua, Bapak Ibu. Jadi HIR ini adalah hukum acara yang berlaku untuk Jawa dan Madura, ya, Jawa dan Madura. Jadi HIR dibagi dua, itu ada hukum acara pidananya dan ada hukum acara perdatanya. Nah, untuk hukum acara perdata itu dari pasal 115 sampai ke pasal 245. Dan untuk hukum acara pidana itu di pasal sebelumnya. Namun pada hari ini Indonesia tidak lagi memakai HIR untuk hukum acara pidana. Namun untuk hukum acara perdata itu masih banyak kaidah-kaidah hukumnya yang dipertahankan. Oke, termasuk juga kita temukan itu dalam praktek peradilan agama, beracara di pengadilan agama. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Yang pertama adalah HIR, yang kedua adalah LBG, ya, Reglement voor de Buitengewesten. Namanya aja de Buitengewesten gitu, ya. Nah, dari nama ini kita tahu bahwa pemberlakuan RBG ini adalah untuk
warga negara atau warga yang berada di luar Jawa dan Madura. Ya, Westen ke Westen. Nah, ini ditetapkan dalam pasal 2 di Ordonansi tanggal 11 Mei 1927. Ya, dalam lembaran negara nomor 22 tahun 1927. Dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1927. Jadi masih dalam fase pendudukan Belanda kitanya, walaupun sudah hampir-hampir ya sekitar 20 tahun akan merdeka gitu ya. Nah, ini pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. Seperti reglemen bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain. Jadi di zaman sebelum berlakunya RBG ini, maka ada reglemen-reglemen yang diberlakukan untuk masing-masing daerah, rekan-rekan sekalian. Namun kemudian Belanda menyatukan itu di dalam RBG. Ya, jadi ini khusus untuk daerah berlaku di luar Jawa dan Madura, RBG. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga adalah RV atau Reglement Orde Burgerlijke Rechtvordering. Ya, RV ini kekhususannya adalah bagi orang Eropa asing. Ya, jadi mereka orang Eropa tetapi bukan orang Belanda gitu ya. Nah, dan dianggap dipersamakan begitu. Jadi ada seperti memberlakukan status sosial tertentu begitu. Nah, Reglement of the Burgerlijke Rechtvordering atau RV ini dimuat itu di dalam lembaran negara nomor 52 tahun 1847. Nah, mulai berlaku dari tanggal 1 Mei 1848. Nah, reglemen ini berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di Raad van Justitie dan di Residentiegerecht. Jadi Raad van Justitie itu peradilan ya, di peradilan inland ya, inlanders, dan kemudian di Residentiegerecht ya, di peradilan residen. Nah, dalam praktiknya RV itu digunakan untuk masalah arbitrase. Jadi kepada lebih memang banyak sisi perdatanya, ya, lebih banyak sisi perdatanya pemberlakuannya. Kemudian selanjutnya kita lihat undang-undang yang dilahirkan setelah zaman kemerdekaan. Ya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, undang-undang itu adalah berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa ketentuan hukum acara. Ya, jadi ini adalah undang-undang yang beberapa kali diperbarui gitu karena ada beberapa kewenangan-kewenangan dari pengadilan tersebut yang kemudian diperluas ya, seperti contohnya kita tahu yang awalnya pengadilan agama itu tidak ada di dalam kekuasaan kehakiman di tahun 70 tapi kemudian diperluas gitu. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara ya juga diperluas dan ada kewenangan-kewenangan lain yang diberikan. Nah, sehingga ada perbaruan-perbaruan ya. Kemudian kita lihat khusus untuk hukum acara di pengadilan agama, kita kenal ada namanya peraturan pemerintah itu nomor 9 tahun 1975. Ini adalah bentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, ya, Undang-Undang perkawinan. Nah, seperti yang kita ketahui yang namanya peraturan pelaksana itu lebih teknis, rekan-rekan sekalian, ya, lebih teknis. Sehingga banyak dari bab-babnya itu memang mengatur tentang hal-hal yang bentuknya prosedural. Contoh misalnya di bab 3 dalam PP ini kita temukan ada tata cara perkawinan. Jadi dinyatakan di situ perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Ya, misalnya seperti itu. Atau kita temukan dalam pasal 12 misalnya tentang akta perkawinan. Apa saja hal yang harus
tertera dan ada poin-poinnya di dalam suatu akta perkawinan. Jadi harus dalam akta tersebut ada nama, ada tanggal dan tempat lahir, ya, ada agama atau kepercayaan, subjek hukumnya, kemudian ada pekerjaan, ya, kemudian juga ada tempat kediaman dari suami istri tersebut. Jadi hal yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 ini itu sangat prosedural, sangat teknis sifatnya, begitu, ya. Berbeda mungkin kita nanti bisa lihat bagaimana Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu banyak hal tidak hanya sekedar hal formil, tapi juga hal material yang diatur. Dalam artian misalnya seperti perkawinan itu hanya bisa dilakukan sesuai dengan keyakinan dari para pihak, gitu ya, keyakinan dari masing-masing warga negaranya. Jadi negara tidak mengatur tata cara perkawinan, tidak, tetapi disesuaikan nanti dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kemudian juga bagaimana tanggung jawab dari suami dan tanggung jawab dari istri. Itu sangat detail diuraikan. Dan seperti apa hak-hak dari anak itu juga bisa kita temukan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, ya. Jadi tidak hanya mengatur hal teknis, ya, tetapi bagaimana material hukumnya juga diatur dalam undang-undang tersebut. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung dan juga ada peraturan Mahkamah Agung. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, hal yang bersifat prosedural itu tidak hanya sekedar diatur dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah tentu kita bisa bayangkan dan kita bisa tahu bahwa itu adalah suatu produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif, ya. Nah, sedangkan surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung itu adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Nah, prosedur hukum beracara ternyata juga kita temukan dalam banyak peraturan di Mahkamah Agung. Dan untuk pengadilan agama kita bisa lihat contohnya, ya, di surat edaran Mahkamah Agung itu surat edaran nomor 2 tahun 2019, rekan-rekan. Jadi di situ dikatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris atau volunteer tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, ya, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ya. Jadi ada terkadang dalam suatu permohonan, ya, ada dua hal yang ingin dimohonkan dalam satu tahapan. Nah, yang pertama biasanya ada isbat nikah, ya. Yang kedua biasanya ada permohonan ahli waris, gitu. Nah, kenapa dimintakan isbat nikah? Biasanya karena orang yang menikah ini adalah orang-orang yang menikah sebelum ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74, atau mungkin akta nikah atau surat nikahnya hilang, ya, atau tidak bertemu. Nah, biasanya ini terjadi kan di zaman ketika pencatatan itu belum terlalu rapi dan belum terlalu terstruktur, ya. Indonesia mungkin di awal-awal kemerdekaan begitu. Nah, ketika sudah berlalu suatu fase pernikahan yang cukup lama dan sudah mungkin ada yang meninggal dari salah satu pasangan dan segala macam, ada harta yang harus dibagi, ya. Para ahli waris ingin meminta penetapan dari pengadilan, gitu. Nah, tapi penetapan tersebut untuk ahli waris tentu membutuhkan akta perkawinan dari para orang tua yang menjadi pewarisnya, ya, yang menjadi pewarisnya, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam akta ahli waris. Nah, itu tidak bisa dimohonkan dalam satu tahapan, rekan-rekan. Jadi harus satu persatu. Nah, itu kita temukan prosedural seperti itu dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 atau SEMA, ya. Kali surat edaran biasanya kita kenal dengan istilah SEMA, ya. SEMA nomor 2 2019. Jadi ini sangat baru, ya. Hukum acara yang sangat baru 2019, sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Okay. Nah, kemudian kita lihat apakah peraturan Mahkamah Agung juga kita temukan ada hukum acara yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau peraturan Mahkamah Agung atau kita kenal dengan istilah PERMA, ya, itu juga kita temukan
Contohnya adalah Perma nomor 14 tahun 2016. Nah, Perma ini tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ya, tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi bukan tentang ekonomi syariahnya, ya, bukan tentang kompilasi hukumnya, tidak, tetapi tentang prosedurnya. Kita kenal ada dua, ya. Jadi ada Perma tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, ya, itu Perma nomor 2 tahun 2016 kalau saya tidak salah. Dan kemudian ada Perma tentang prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang ini merupakan bentuk perluasan dari kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49 di Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, jadi di dalam Perma ini kita temukan salah satu bentuk prosedur hukumnya adalah perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme. Ya, yang pertama adalah melalui gugatan sederhana atau small claim court. Yang kedua dengan gugatan acara biasa. Ya, nah ini kita temukan dalam pasal 2-nya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan membuka itu Perma nomor 14 2016 itu rekan-rekan bisa temukan itu bagaimana mekanisme ya pengajuan perkara dan bagaimana prosedur perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Nah, ini adalah hal baru bagi pengadilan agama karena persoalan ekonomi syariah ini hari ini ya diserahkan penyelesaiannya ke dalam mekanisme di pengadilan agama. Kemudian yang terakhir kita lihat ada yang namanya keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ya, jadi produk hukum dari Mahkamah Agung itu ada beberapa ya seperti SEMA, seperti Perma ya, kemudian ada juga keputusan Mahkamah Agung. Nah, apa bentuknya keputusan Mahkamah Agung yang kemudian menjadi hukum acara di pengadilan agama? Kita lihat ada keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA garis miring 032 garis miring SK garis miring 4 garis miring 2006 tentang pemberlakuan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas klan administrasi pengadilan. Ya, jadi ini sangat detail dan sangat teknis rekan-rekan sekalian. Bentuknya adalah mengikat ke dalam Mahkamah Agung sendiri. Ya, jadi kalau Perma ataupun SEMA itu mengikat juga untuk orang di luar Mahkamah Agung ya. Kalau SEMA itu bentuknya adalah surat edaran, kalau itu lebih kepada menghimbau kepada seluruh orang yang di luar Mahkamah Agung ataupun juga mengikat ke dalam Mahkamah Agung. Kalau Perma itu memang mengikat juga keluar Mahkamah Agung. Nah, kalau keputusan Ketua Mahkamah Agung itu biasanya lebih kepada teknisnya. Tetapi teknis di sini tetap mengatur tentang hukum acara begitu. Contohnya nih. Ini tentang berisikan prosedur pencegahan perkawinan, ya. Seperti apa prosedur pengajuan untuk melakukan pencegahan perkawinan misalnya. Ya. Contohnya pencegahan perkawinan biasanya seperti ini. Ada anak di bawah umur yang mau dinikahkan misalnya oleh orang tuanya ya. Tetapi ada anggota keluarga lain yang tidak sepakat gitu. Sedangkan kita tahu bahwa ayah merupakan wali ya yang bisa saja menikahkan anaknya. Nah, ketika ada anggota keluarga lain tidak sepakat dan mungkin tidak mampu mencegah dengan kekuatan kekeluargaan atau dengan prosedur kekeluargaan ya, mereka bisa mengajukan itu ke pengadilan ya, itu namanya pencegahan perkawinan. Nah, seperti apa prosedurnya gitu? Apa yang harus dilalui, persyaratan apa yang harus mereka miliki begitu. Nah, itu ada di dalam keputusan ini ya. Kemudian seperti pembatalan perkawinan. Hal ini mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui. Apa bedanya pembatalan perkawinan dengan keperceraian perkawinan? Apa bedanya dengan pencegahan perkawinan begitu. Nah, ini ada di dalam prosedur-prosedur di buku 2 pedoman pelaksanaan tugas ini, ya. Apakah itu nanti mekanisme lelang ataupun tentang perlawanan pihak ketiga dan segala macam itu diatur dengan detail di dalam putusan Ketua Mahkamah Agung ini. Nah, jadi demikian teman-teman. Ya,
banyak hal yang bisa kita temukan ya di dalam peraturan-peraturan, apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan di Mahkamah Agung sendiri yang kemudian menjadi sumber dari hukum acara di pengadilan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapatkan manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.